Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Arnes Larosa, pemandu percakapan kita. Dan kali ini saudara-saudara, kita akan membahas topik yang sedikit seksi ini, ya. Ya, judulnya atau topiknya adalah gereja idiot, tanda tanya. Kita akan berbincang, dan untuk memperbincangkan topik ini telah datang di studio Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih undangannya. Ya, jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta untuk memberi inspirasi bagi kita seluruh pemirsa dari YKB GKI TV. Dan Pak Berti, saya mengangkat judul ini karena membaca tulisan Anda di Facebook. Oh, terima kasih banyak. Ya, dan kelihatannya tulisan ini mendapat respons dari sejumlah orang, dan ketika mendengar atau membaca gereja idiot, saya sendiri cukup kaget sebenarnya. Ya, jadi saya ingin Pak Berti menjelaskan kepada kita apa sih Pak yang dimaksudkan ketika mengatakan gereja idiot. Jangan-jangan ada orang yang marah nih kalau dengar ini. Memang ada. Oh, ada yang marah. Memang ada. Ya Pak Arli, waktu pada saat saya memberikan ceramah di satu tempat, lalu kemudian saya mengatakan bahwa ini lama-lama gereja kok semakin idiot. Di seminar itu. Betul. Lalu belum juga mengungkapkan definisinya, ada seorang pendeta yang langsung memotong interupsi. Saya nggak setuju Anda bilang gereja idiot. Berarti Anda katakan kami semua idiot, ya. Padahal yang kamu juga orang gereja sebenarnya ya. Begitu. Jadi akhirnya dia marah. Saya bilang tunggu dulu, lebih baik duduk dulu, karena kita bisa ngomong tentang satu istilah, tetapi kan kita bisa menjelaskan apa dulu maksud istilah itu. Sehingga saya bilang tolong duduk dulu, jangan dipotong dulu percakapan saya. Oke, silakan, karena saya tahu makna idiot itu Bapak, katanya. Oh gitu. Oke, jadi ini dari sudut kalau itu Bapak, saya kira-kira tahu orang dari mana ini. Akhirnya kemudian saya jelaskan makna idiot, karena idiot ini sebetulnya kalau di dalam bahasa Indonesia KBBI, dia katakan itu artinya mereka yang tingkat IQ-nya di bawah 25. Jadi tidak mampu berpikir dengan baik. Sehingga bahkan kata idiot ini itu disamakan dengan bodoh, ya, dungu, ya, stupid gitu ya, atau fool di dalam bahasa Inggris. Jadi oleh karena itu ketika dia marah, atau mungkin yang lain juga marah, dia cuma menjadi mengekspresikan apa yang teman-teman itu ada di situ, bisa saya pahami. Jadi memang karena memang KBBI sendiri mengatakan itu kata yang idiot atau fool, ya. Dan itu memang orang bodoh. Sebagian besar orang atau pada orang memang memahami ya idiot itu yaitu bodoh. Betul. Ya, tetapi kalau memang dicari akar katanya, idiot yang artinya fool atau stupid, dungu atau bodoh itu sebetulnya itu baru pada abad ke-14 munculnya. Karena kalau dicari lagi, itu idiot itu sebetulnya dari kata idiota dari bahasa Latin. Memang bahasa Latin itu mengatakan mereka yang tidak berpendidikan itu orang yang idiot. Tapi tidak mengatakan bahwa mereka yang tingkat intelektualnya di bawah 25 itu idiot, tapi hanya mengatakan yang tidak berpendidikan itu idiot. Jadi lebih halus, ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani itu akar katanya itu artinya idiotes. Idiotes itu untuk mengatakan mereka yang tidak terlibat di dalam dunia politik, tidak mau berkontribusi dalam dunia politik. Itu adalah orang-orang yang idiotes, itu orang-orang yang idiot. Jadi itu sebetulnya istilah politik yang sama sekali tidak untuk merendahkan mereka yang tidak mampu berpikir, mereka yang sebetulnya
bodoh atau dungu, tidak. Tapi justru kata idiotes itu untuk mengkritik orang-orang yang sama sekali tidak mau melibatkan diri di dalam politik. Karena orang Yunani itu sebetulnya orang-orang yang sangat menghargai mereka yang mau melibatkan diri dalam dunia politik. Mereka yang menemukan kata demokrasi itu ya, di mana ya rakyat itu terlibat di dalam dunia politik untuk bersama-sama berkontribusi bagi common good, bagi kebaikan bersama. Oleh karena itu mereka yang tidak mau terlibat dalam dunia politik dianggap idiotes itu ya. Dan itu ada seorang filsuf yang namanya Thucydides. Thucydides ini mengatakan bahwa kalau you tidak mau terlibat di dalam dunia politik, Anda itu orang yang tidak punya ambisi sebetulnya. Ambisi itu kalau dilihat akar katanya going around. Sebetulnya artinya yang tidak punya ambisi itu orang yang stagnan, yang stuck aja. Diam di situ. Diam, tidak mau melibatkan diri. Kalaupun jalan juga jalan di tempat. Dia benar-benar terisolasi dari siapapun. Dan orang yang tidak punya ambisi itu orang yang bagi Thucydides ini orang yang sebetulnya secara moral kurang baik. Tetapi bahkan Thucydides mengatakan mereka yang tidak mau melibatkan diri dalam dunia politik bukan saja artinya mereka tidak punya ambisi, tetapi bahkan mereka ini sama sekali useless, tidak berguna. Karena apa? Karena mereka tidak mengkontribusikan apapun bagi kehidupan dan kebaikan masyarakat itu. Jadi oleh karena itu saya jelaskan kepada orang-orang pada saat itu, ketika saya bicara tentang gereja idiot, yang saya maksudkan adalah dalam term politik. Ya, pengertian politik artinya gereja yang tidak mau melibatkan diri sama sekali di dalam masalah politik, merasa sudah politik itu sesuatu yang bukan urusan kita adalah dunia rohani saja, kan gitu ya. Dunia atas. Nah, dan memang oleh karena itu dia memang dengan sengaja tidak mau melibatkan diri. Dan bagi saya gereja-gereja yang tidak mau melibatkan diri atau agama-agama yang tidak mau melibatkan diri di dalam dunia politik, yang membuat dan mendorong umatnya supaya jangan terlibat dalam dunia politik juga, itulah gereja dan agama yang idiot, begitu. Supaya agak lebih jelas soal pemahaman yang terkandung dalam penyebutan gereja idiot tadi, saya mau tanya dulu yang tadi soal kata-kata asli. Siapa yang mengambil siapa? Latin mengambil Yunani apa Yunani mengambil Latin, Pak? Latin yang mengambil Yunani. Berarti makna awalnya adalah berkaitan dengan dunia politik. Oke, lalu di bahasa Latin diberi makna yang lain lebih halus yang tak berpendidikan. Kemudian abad ke-14. Abad ke-14 baru didefinisikan sebagai yang tadi orang yang tidak punya kapasitas untuk berpikir. Jadi mereka yang IQ-nya di bawah 25 tahun. 25. Jadi tetapi sebetulnya kata idiot sekali lagi di dalam istilah Yunani itu hendak mengatakan bahwa ini bukan sebuah kritik terhadap atau penghinaan terhadap orang yang tidak mampu berpikir, tetapi justru dia kritik terhadap siapapun yang tidak mau berkontribusi di dalam dunia politik untuk common good itu ya. Nah, itu jadi itu istilah politik. Sehingga bagi saya ketika saya katakan gereja idiot itu bukan gereja yang tidak mampu berpikir, tetapi adalah gereja yang mengisolasi diri, yang tidak mau melibatkan diri di dalam dunia politik demi kebaikan semua. Oke. Tadi kan Pak Berti menyatakan mengutip pernyataan Pak Berti ketika di seminar itu bahwa gereja itu semakin idiot. Betul. Kalau kita mengatakan gereja semakin, itu berarti kan berbasis pada pengamatan. Betul. Semakin berarti ada saat gereja sebenarnya belum terlalu idiot. Ya. Ini bisa dijelaskan ini? Iya, karena memang saya lihat ada kecenderungan gereja-gereja ini
tidak mau dengan sengaja melibatkan diri di dalam dunia politik karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, mereka mengalami yang saya namakan minoritas kompleks. Lalu merasa bahwa ngapain saya mau melibatkan diri, nggak ada gunanya lah, kami ini kan kelompok kecil, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa, oleh karena itu kami nggak mau melibatkan diri apapun lah, dan oleh karena itu kami sengaja menjauh dari situ. Itu gereja idiot. Yang kedua adalah mereka yang memang berpikir kami nggak mau melibatkan diri dalam dunia politik karena politik itu kotor. Ngapain kita bergelimang dengan kekotoran di dalam, nanti begitu. Betul. Nanti kami terkontaminasi dengan yang kotor-kotor itu, lalu kami kehilangan spirit kami sebagai gereja, identitas kami sebagai gereja. Oleh karena itu urusan politik itu, yang kotor-kotor itu bukan urusan kami, itu urusan yang lain. Kami pokoknya fokus pada persoalan spiritual, dan spiritual artinya relasinya antara manusia dengan Tuhan, dan atau urusan gimana supaya orang bisa nanti masuk surga di dunia seberang sana. Dan kecenderungan itu ada sampai sekarang. Jadi oleh karena itu bahkan saya punya pengalaman, Pak Arli, ketika saya berkhotbah di gereja saya, ini pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika saya berkhotbah, setelah selesai khotbah itu, majelis itu mengatakan kepada saya, Pak Pati, sebaiknya Anda jangan ngomong politik lah, jangan bawa-bawa politik di dalam gereja. Lalu saya katakan kepada majelis ini, jelaskan kepada saya mana dalam dunia ini yang tidak politik. Di dalam seluruh dunia, di dalam seluruh kehidupan kita itu kan politik, karena politik artinya adalah bagaimana menata kehidupan ini, menata manusia yang beraneka ragam ini, supaya bisa sama-sama menghasilkan kebaikan bagi semua. Itu politik. Jadi penataan untuk kebaikan bersama. Tetapi karena pikiran orang itu politik itu kotor, mungkin karena berbasis pada apa yang diperagakan para politisi barangkali. Betul. Bisa jadi karena politisi ini tidak memberikan teladan yang cukup baik, ya. Politik itu menjadi arena perebutan kekuasaan, betul, ya. Atau untuk mempertahankan kekuasaan saja. Efeknya orang berpikir, oke, kalau begitu kami tidak mau masuk dalam politik karena politik itu kotor. Dan ketika kita bicara politik, lalu saya langsung ditegur, janganlah ngomong politik di sini. Sehingga saya katakan apa yang tidak politik. Kan gitu, Pak, politik itu kotor. Saya bilang, ya, yang kotor itu oknum-oknumnya. Karena politik itu sendiri, kalau mengutip dari kata Sabam Sirait, ya, politisi senior, politik itu suci sebetulnya. Justru karena dia suci dengan tujuan dan motivasi yang baik untuk menata kehidupan, menata masyarakat yang beraneka ragam dan banyak ini untuk menjadi common good. Justru karena dia suci, kita mestinya ada panggilan dari gereja untuk bagaimana memberikan kontribusi yang positif supaya masyarakat itu tertata dengan baik dan tentu saja menghasilkan kebaikan bersama, kan gitu. Itu yang kemudian ketika saya ngomong begitu kepada majelis saya, mereka bisa menerima. Lalu dan syukurnya setelah itu memang ada beberapa anggota jemaat yang mengatakan bahwa kita berterima kasih nih, kita jadi terbuka, disambut malah ya. Betul. Umat menyambut pada dunia luar, karena selama ini kok urusannya cuma soal di dalam personal, terus, kan gitu ya, atau urusannya di dalam. Akhirnya majelis itu datang pada saya mengatakan, udah lain kali yuk ngomong apa aja, ngomong aja lah. Dari saya malah ditegur. Jadi ada perubahan paradigma ya. Ada. Dari gereja idiot menjadi gereja agak pintar. Oke, maksudnya melibatkan diri ya. Ini percakapan yang sangat menarik ya. Betul. Tapi kita berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, GKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Ardes Larosa, pemandu percakapan kita, dan kita sedang berbincang tentang sebuah topik gereja idiot tanda tanya. Dan untuk membahas ini ada telah datang Bapak Pendeta Albertus Pati. Kita teruskan percakapan dengan Pak Berti. Pak Berti, ini menarik ya. Saya kembali pada pernyataan Bapak di seminar tadi itu, bahwa gereja khawatir gereja semakin idiot. Berarti kan ada proses itu. Ya. Nah, kalau begitu sebenarnya gereja itu sejak awal, atau bagaimana gereja itu, apakah gereja itu menghayati kehidupan politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gereja sehingga mereka terlibat, atau dari awalnya gereja memisahkan diri, Pak, dengan masalah politik ya duniawi, ini yang surgawi saja, gimana? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak Arli, karena pada awalnya gereja ini kan sebetulnya sebuah gerakan kecil saja, ya. Dia gerakan kecil, lalu kemudian dia ditindas dan dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu juga sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi pada saat itu gereja-gereja ini cuma kelompok kecil masyarakat yang dianggap sekte dari Yahudi. Lalu kemudian dikejar-kejar bukan saja oleh orang Yahudi, tapi juga oleh orang-orang Romawi, ya, karena satu hal, mereka hanya mau percaya kepada Yesus Kristus, tidak mau percaya pada Kaisar dan sebagainya. Oleh karena itu mereka betul-betul menjadi sebuah kelompok yang terisolasi dari pemerintah. Kira-kira begitu ya, maupun dari masyarakat sekitarnya. Oh, bukan oposisi tapi ya? Bukan. Mereka nggak berpikir tentang kekuatan politik atau berpolitik, kecil, ya? Karena kecil sekali. Nah, lalu kemudian pada abad keempat itu tiba-tiba muncul sebuah mujizat, kira-kira begitu ya. Mujizat ini adalah bahwa Raja Konstantin ini bertobat dia. Dia ingin memeluk kekristenan, ya, sehingga gereja pada masa itu diberikan, atau orang Kristen pada masa itu diberikan kesempatan seluas-luasnya bahkan menjadi sebuah agama negara. Disitulah sebetulnya baru perjumpaan sungguh-sungguh antara gereja dengan politik. Disitulah kemudian tata ibadah kita diatur dengan corak seperti kerajaan dan sebagainya, sehingga gedungnya bagus atau segala macam, karena tadinya juga ibadahnya cuma di kuburan-kuburan, di rumah-rumah yang tertutup, tidak membutuhkan rumah ibadah. Sehingga kalau sekarang kita karena COVID tidak pakai rumah ibadah karena belum boleh, itu sebetulnya kita biasa aja. Kita kembali kepada awal. Betul. Masa sebelum Konstantin. Itu biasa-biasa saja sebetulnya ya. Jadi oleh karena itu pada saat itulah baru gereja bersentuhan dengan dunia politik, dan ketika dia mendapatkan kekuasaan, ini celakanya. Justru gereja itu mengalami kekuasaan politik yang luar biasa, tetapi secara moral dan spiritual dia hancur sebetulnya. Karena ketika dia dikejar-kejar, secara moral dan spiritual dia kuat sekali. Kuat karena dia menjadi gereja yang justru dekat dengan masyarakat, gereja yang sungguh-sungguh survive di tengah-tengah penindasan. Tetapi ketika dia diberikan kekuasaan politik, dia justru menggunakan kekuasaan politik itu untuk menindas yang lain-lain, gantian. Kira-kira begitu. Dan ini justru menjadi problem. Dan itu kemudian gereja itu berdekatan selalu dengan dunia politik dan dengan dunia kekuasaan. Sampai ketika memasuki dia Eropa,
Paus juga menjadi sumber kekuasaan karena semua kekuasaan di tangan dia. Itu belum ada negara-negara Eropa yang ada, nasionalisme Eropa belum bangkit karena dia baru bangkit nanti pada abad ke-16 pada masa Luther. Kemudian Paus yang sangat berkuasa baik secara spiritual maupun politik ini bahkan ingin memperluas kekuasaan politiknya, itu Paus Urbanus II. Dia bahkan ingin menaklukkan daerah Islam. Gitu ya, yang merebut tempat-tempat suci di Timur Tengah. Jadi sebetulnya itu bukan perang agama, sebetulnya itu perang yang kata Karen Armstrong itu didominasi oleh kepentingan politik dari Paus Urbanus II sebetulnya. Jadi tidak ada sama sekali urusan agama. Yang namanya crusade itu atau perang salib itu cuma untuk label untuk menggerakkan orang supaya memang begini. Orang tidak akan membunuh sesamanya kalau tidak dijustifikasi oleh agama. Karena dia butuh sebuah justifikasi spiritual sehingga ketika dia membunuh sesamanya itu dia tidak merasa berdosa. Dia merasa tenang. Ya. Itu bagian dari mission. Itu bagian dari mission. Oleh karena itu, kenapa Paus Urbanus II itu menjustifikasinya sebagai sebuah crusade, perang salib. Itu tujuannya itu. Pada saat itulah juga tiba-tiba teologi itu jadi sedikit berubah. Jadi dari teologi yang melayani, tiba-tiba Paus Urbanus II menghubungkan sebuah teologi dengan teologi kekerasan, dengan teologi peperangan itu crusade itu, dengan teologi kekerasan, teologi peperangan dengan segala macam, lalu kemudian untuk menindas yang lain. Nah, itu yang terjadi. Perjumpaan dengan politik itu membuat gereja-gereja secara spiritual dan moral runtuh sebetulnya. Terlibat dalam politik, betul, tapi dalam cara yang betul-betul keliru. Betul. Dan ketika Paus sudah terlalu berkuasa, lalu kemudian muncul kelompok-kelompok elit di tengah-tengah situasi Paus ini dan sebagainya. Lalu kemudian ini muncul pemberontakan dari elit ya, para kaum aristokrat yang merasa ini apa-apaan ini, kok semua kekuasaan di tangan Paus dan sebagainya. Dan itu baru memuncak terutama pada saat Luther menemukan mengkritik secara internal. Itu kritik Luther secara internal karena Luther tidak berniat untuk membangun. Lumayan panjang ya, abad ke-4 sampai ke-16. Luther tidak berniat untuk membangun sebuah agama baru sebetulnya. Itu kritik internal. Tetapi begitu Luther bergerak itu, tiba-tiba orang langsung berpikir ngapain juga kita harus berorientasi pada Vatikan yang Italia itu. Kan kita juga punya identitas nasional sendiri, apalagi Luther yang kemudian menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa Jerman, kan gitu ya. Dia menerjemahkan Alkitab bahasa Jerman sehingga muncullah nasionalisme Jerman. Kemudian diikuti dengan nasionalisme Belanda, nasionalisme Swiss dengan segala macamnya itu. Nah, jadi memang efek dari Luther yang mengkritik secara internal ditambah dengan penemuan mesin mesin cetak itu yang kemudian menciptakan nasionalisme di Eropa yang kemudian orang mendesak supaya ada pemisahan antara ada satu lagi sebetulnya gerakan rasionalitas ya. Orang kemudian ada muncul satu enlightenment, gerakan pencerahan ya. Nah, oleh karena itu orang berpikir kita harus memisahkan antara politik dengan agama. Nah, disitulah kemudian terjadi pemisahan yang dilakukan baik oleh Luther maupun oleh Calvin ya. Jadi sebetulnya dari sejarah itu orang Kristen belajar sebetulnya. Ternyata ketika dia disatukan antara politik dan agama semuanya berada di bawah kekuasaan tokoh agama, itu justru yang terjadi adalah sebuah manipulasi. Itu hanya menghancurkan gereja itu sendiri, menghancurkan agama dari dalam. Sehingga dari situlah kemudian gereja mulai memisahkan diri dari politik itu. Abad-abad selanjutnya mulai ada pemisahan antara politik dengan agama. Nah, dari situlah sebetulnya banyak gereja kemudian
mengambil sikap yang ekstrim. Lepas. Kita nggak mau terlibat sama sekali di dalam dunia politik, kan begitu ya. Nah, efeknya adalah ya gitu, jadi idiot. Artinya tidak mau terlibat sama sekali dalam dunia politik. Pada awal kelahirannya gereja tertindas secara politik, Betul. bahkan agama juga dari agama. Betul. Oke. Lalu kemudian ada kesempatan yang tak terduga, Ya. gereja diberi peluang yang luar biasa untuk terlibat, bahkan memegang Betul. kekuasaan, tapi justru pada saat itu terjadi Dia mau mendominasi. Betul. menghajar semua yang lain. Betul. Terjadi Ya. kekacauan malah, artinya Betul. kemunduran besar sebenarnya Ya. dalam artian gereja sebagai gereja. Iya. Cukup lama tadi ya Pak Ber. Lama sekali prosesnya 12 betul ya, 12 abad. Betul, dari abad ke-4 sampai Baru abad ke-16. muncullah, udah ada riaknya barangkali, baru muncul seorang Luther dan Ya. dari situ mengimbas kemana-mana. Betul, efeknya. Gereja dipisahkan Ya, dari politik. politik. Dan kemudian terbentuklah gereja idiot. Yang tidak mau melibatkan diri di dalam dunia politik ya. Iya. Jadi ini kalau Pak Berti mengatakan ini gereja ini sembah itu kesalahan Luther dan kawan-kawan begitu ya? Atau bukan itu yang dia maksudkan sebenarnya ketika ada pemisahan antara kekuasaan negara dengan gereja? Jadi kemudian memang orang mulai melakukan semacam interpretasi terhadap apa yang dimaksudkan dengan Luther kan gitu, maupun gerakan reformasi Protestantisme inilah. Nah dari situlah kemudian muncul memang gereja terpisah dengan politik, tetapi yang dipisahkan itu institusi. Institusinya terpisah, tetapi bukan berarti politik itu bergerak tanpa tuntunan moral dan spiritual dari gereja kan gitu ya. Karena kalau politik bergerak tanpa tuntunan moral dan spiritual dari gereja, ini juga jadi persoalan. Karena politik ini juga dikuasai oleh manusia-manusia ambisius ya, kecenderungan untuk yang ingin juga mendominasi kan gitu, ingin juga mendiskriminasi kan gitu. Oleh karena itu dia butuh tuntunan moral spiritual. Sebaliknya politik ini juga butuh mengoreksi gereja gitu ya, supaya ketika gereja berpikir aku mau melibatkan diri cuma untuk kepentinganku, ini terutama di tempat-tempat di mana penduduknya itu beragam ya, beragam kekristenannya, baik ada yang mungkin Katolik, ada yang Protestan, ada yang macam-macam, termasuk di Indonesia yang beragam itu politik justru menjadi semacam koreksi terhadap agama. Ketika agama itu bergerak dengan pemikiran untuk kepentingan dirinya sendiri, nah itu menjadi gereja yang saya sebutkan di dalam tulisan saya, itu menjadi gereja yang immoral. Immoral beda dengan amoral ya. Karena kalau immoral itu adalah Anda tahu Anda salah, tapi Anda lakukan. Kalau amoral, Anda nggak tahu Anda salah, tapi dan Anda lakukan karena Anda nggak tahu. Jadi seperti pernah anak saya masih kecil sekali, dia memperlihatkan kepada saya, ini pengalaman di Amerika Serikat, nih Pak, aku punya patung kecil. Bagus sekali patungnya. Kamu dapat dari mana? Saya tanya. Ini di gereja saya ambil. Oh, oke. Ini milik gereja. Kamu nggak boleh ambil. Sesuatu yang bukan milik kamu, jangan kamu ambil. Karena itu dosa. Nggak boleh ya. Yuk kita ke gereja. Saya antar dia ke gereja. Kamu ambilnya di mana? Taruh di situ. Saya tidak marah. Kenapa? Amoral dia. Dia belum mengerti. Dia tidak mengerti bahwa itu mencuri. Baik buruknya. Betul. Tapi kalau seandainya dia udah besar, ya, lalu kemudian dia ambil, itu immoral. You kan tahu itu nggak boleh, kenapa you ambil? Jadi kalau misalnya mereka yang korupsi, ya para koruptor itu immoral, bukan amoral, kan gitu ya. Kamu mereka tahu yang benar, tapi kamu memilih yang jahat. Betul. Jadi, nah, gereja-gereja itu jadi immoral, kira-kira begitu. Kalau gereja-gereja itu atau agama manapun itu berkiprah di dalam dunia politik ya, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mendominasi, untuk mendiskriminasi, untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya, itu immoral. Dan pada saat seperti itu negara dengan
kekuasaan politik yang ada padanya perlu mengoreksi gereja, agama. Betul. Itu diperlukan. Betul. Jadi relasi saling mengoreksi itulah yang semestinya terjadi. Betul. Baik, Pak Berti, kita akan lanjutkan percakapan tentang ini nanti, tapi kita berhenti dulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Renata Rosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang membahas topik tentang gereja idiot tanda tanya, dan tetap masih dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, kita lanjutkan ya Pak. Oke. Ya, itu sangat menolong kita melihat perkembangannya. Mengapa gereja-gereja sekarang ini punya kecenderungan menjadi seperti atau menjadi gereja idiot tadi itu. Oke. Sekarang saya ingin ke konteks kita Indonesia. Apakah memang menurut Pak Albertus Pati, pengamatan sebulan nggak ada penelitian ya, apakah gereja-gereja kita di Indonesia ini memang tergolong punya kecenderungan menjadi gereja idiot? Sebetulnya gereja-gereja kita di Indonesia ini ada 3 gerakan kira-kira begitu. Oke. Jadi tidak semua gereja yang berpikir mengambil sikap idiot. Artinya tidak mau melibatkan diri di dalam dunia politik ya. Ada gereja-gereja seperti itu yang memang pikirannya cuma ibadah saja, penekanannya pada ritual saja, persembahan kan gitu ya. Sehingga kalau orang tidak kasih persembahan sekarang di tengah-tengah krisis, dibilang spiritualitasnya lagi turun kan gitu ya. Padahal orang lagi pada bangkrut kan gitu ya. Jadi ada gereja-gereja yang berpikir idiot seperti itu. Tekanannya pada gereja saja dan efeknya memang celaka.
salah satu efek yang paling celaka adalah justru dia menjadi gereja yang gemuk, yang begitu kayanya luar biasa, yang hebat secara bisa triliun-triliun dananya itu. Gemuk ya Pak? Ya, betul. Gemuk belum tentu sehat kan? Gemuk di dalam konteks ekonomi, kan gitu ya. Tetapi dalam konteks spiritual tidak sebetulnya. Karena dia menjadi gemuk, menjadi kaya, gedungnya besar, mewah, dan sebagainya. Biasanya itu saya sebut sebagai prosperity church ya. Gereja-gereja yang menekankan pada kemakmuran, gitu ya. Yang makmur pendetanya, maksudnya ya. Kira-kira ini begitu. bukan iri hati ya Pak? Tidak, tidak. Ini kita akan bicara spiritualitas, kan, ya. Jadi jadi dia kehilangan sebetulnya panggilan sosialnya. Nah, itu jadi idiot namanya. Dan yang kedua adalah gereja-gereja yang memang sadar betul bahwa kita harus terlibat di dalam dunia politik. Kita tidak bisa cuma diam saja. Meskipun kita minoritas, kita harus berkualitas dan kita harus masuk dalam dunia politik ini. Cuma itu justru punya kecenderungan yang saya sebutkan immoral tadi. Immoral karena dia masuk dengan pikiran motivasi untuk mendominasi, merebut kekuasaan, atau dia masuk di dalam dunia politik untuk menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi kelompoknya sendiri. Di situ ya yang dia berhadapan dikuasai oleh egoisme atau primordialisme sempit, ya sektarianisme dengan segala macamnya itu. Nah, ini gereja-gereja seperti ini bisa jadi dia menjadi gereja yang ketika berhadapan dengan kekuasaan, dia menjadi gereja yang penjilat. Anak manis. Anak manis sekali. Pokoknya apapun yang kekuasaan bilang, dia tinggal terima. Semua. Betul, mendoakan bahkan dia pokoknya terima, bahkan bila perlu menjustifikasi kekuasaan supaya kekuasaan itu merasa apa yang dilakukannya baik. Gitu. Itu pernah terjadi di Jerman ya. Gereja Deutsche Christian di sana itu menjadi gereja yang memang yang sangat menjustifikasi apapun yang dilakukan oleh Hitler ya. Oleh karena itu ketika Hitler mau membunuh jutaan orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi, gereja ini bahkan menjustifikasinya berdasarkan kitab Yohanes. Injil Yohanes kan kita tahu bahwa sangat kalau kita membacanya itu seperti menyalahkan orang-orang Yahudi terhadap penyalipan Yesus Kristus, itu ya. Dan itu digunakan dengan interpretasi yang luar biasa untuk menjustifikasi apa yang dilakukan Hitler terhadap orang-orang Yahudi, genocide itu ya, jutaan orang itu menjadi gereja yang immoral. Dan itu gereja semacam itu juga ada di Indonesia. Ada, mungkin dalam tahap yang jauh lebih halus ya, sekedar mendiamkan saja. Ketika terjadi penindasan dan ketidakadilan itu juga immoral kan, tapi gitu. Dia diam. Betul. Itu jadi immoral juga, sehingga memang pada saat di Jerman itu muncul yang namanya Bekennende Christian. Jadi gereja yang mengaku namanya. Itu didukung oleh dua tokoh besar yang namanya Bonhoeffer dengan Karl Barth. Jadi mereka katakan nggak bisa ini gereja-gereja seperti begini mendiamkan Hitler. Kita harus menyatakan kepada Hitler bahwa kita tidak tunduk pada kekuasaan politik. Kita hanya tunduk pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengeluarkan satu deklarasi yang terkenal namanya deklarasi Barmen. Kita hanya tunduk pada Yesus Kristus, dan yang kedua dia mengatakan bahwa semua kekuasaan termasuk kekuasaan politik mestinya digunakan untuk melayani, bukan untuk menindas dan mendominasi, kan gitu. Itu sebetulnya penuh resiko, tetapi mereka terima resiko itu. Dan Bonhoeffer mereka bisa dibunuh, dan Bonhoeffer mati dibunuh oleh Hitler ya. Tapi itu mereka terima, dan itu gereja yang mengaku pada ketuhanan, kemahakuasaan dari Allah di dalam Yesus Kristus itu, sehingga dia tidak mau terjebak di dalam politik yang hanya mendukung kekuasaan yang ada. Bahkan ketika menindas pun hilang daya kritis. Ini gereja yang immoral kalau gereja seperti itu. Dan jadi dengan gerakan dari gereja yang mengaku ini, itu justru menjadi satu momen yang sangat baik, karena disitulah terlihat bahwa ternyata politik itu adalah sebuah panggilan.
Kita tidak bisa hanya menerima saja apa yang diputuskan oleh penguasa, tapi kita justru harus mengkritisinya. Kalau memang penguasa memutuskan sesuatu yang baik untuk masyarakat, berikanlah kontribusi yang baik. Beri dukungan juga. Dukungan yang baik. Jadi jangan malu-malu memberikan dukungan. Betul. Kalau pemerintahnya benar oke dan baik bagi rakyat. Betul. Mengusahakan keadilan. Tetapi begitu pemerintahnya melakukan penindasan atau ketidakadilan, diskriminasi, dominasi, pembiaran, jangan dibiarkan. Justru oleh karena itu gereja-gereja harus berani mengeluarkan suara kenabiannya. Oleh karena itu justru gereja yang mengaku di Jerman itu justru menunjukkan kepada kita betapa sucinya politik itu. Dan betapa politik itu seharusnya dilihat dalam perspektif sebagai yang, kalau saya mengutip dari Lemena, politik adalah etika untuk melayani. Nah, disinilah sebetulnya panggilan untuk spiritualitas politik untuk yang ketiga ini, di mana gereja-gereja harus melibatkan diri bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan semua, kan gitu. Bukan untuk kepentingan kelompok Kristen, tapi untuk semua orang, dan terutama kalau menggunakan termnya teman-teman Katolik yang bagus, option for the poor. Teologi pembebasan. Ya, artinya option for the poor itu bukan poor hanya dalam konteks kemiskinan, tetapi mereka yang ditindas, didiskriminasi, yang tidak memiliki kebebasan di dalam atau akses dalam konteks hukum, politik, ekonomi atau apapun. Dan kita justru harus memihak kepada mereka yang tidak dimanusiakan, kehilangan kemanusiaan oleh karena kebijakan politik, dan disitulah gereja justru menyatakan spiritualitas politiknya. Saya ingin kembali sedikit ke penjelasan di tengah-tengah tadi Pak Berti. Saya ini pengamatan yang sangat kasar. Saya melihat bahwa cukup banyak gereja-gereja, dalam hal ini para pemimpin gereja, para teolog yang berpandangan bahwa sikap yang baik itu adalah mengkritik pemerintah, terus mengkritik pemerintah. Saya agak kurang melihat misalnya yang tadi Pak Berti mengatakan bahwa kalau penguasa itu melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang, maka gereja juga jangan malu-malu untuk mendukung. Bagaimana pandangan Pak Berti terhadap kecenderungan semacam ini? Yang pokoknya kita gereja itu suara kenabian harus mengkritik dalam segala, entah siapapun tokoh politiknya, kayaknya kritiknya sama aja, nggak ada beda gitu. Jadi memang gereja-gereja harus sadar bahwa dia meskipun dia institusi agama, tetapi dia sebuah institusi yang ambivalen. Artinya mendua. Pada satu sisi dia merupakan institusi spiritual yang mestinya bisa melakukan kritik-kritik terhadap berbagai penyimpangan yang ada dalam dunia. Tapi pada sisi lain sebagai institusi manusia, dia juga bisa dipengaruhi dengan kepentingan egoisme, kepentingan kelompok dan sebagainya, di mana dia sendiri membutuhkan self-kritik, gitu ya. Oleh karena itu memang saya selalu katakan kepada banyak orang di berbagai pertemuan, sebetulnya yang menjadi tantangan bagi gereja, yang terutama tantangan bagi gereja itu bukan musuh dari luar. Bukan ilmu pengetahuan, bukan politik, bukan persoalan-persoalan yang ketika dia ditindas atau diperlakukan tidak adil, bukan itu. Musuh terbesar bagi gereja adalah irelevansi. Ketika dia tidak relevan lagi kehadirannya itu, justru kenapa tidak relevan? Karena dia tidak mampu mengkritisi dirinya sendiri. Dia tidak mampu. Dia hanya bisa mengkritisi segala macam orang lain, atau pemerintah atau agama lain, mengkritisi gereja lain atau segala macam. Tetapi satu kegagalan gereja seringkali karena dia merasa seperti Tuhan dan lalu kemudian berakting seperti Tuhan, dia gagal untuk mengkritisi dirinya sendiri. Oleh karena itulah sebetulnya kita harus memiliki kerendahan hati, mengosongkan diri, kira-kira gitu. Supaya memang kita tahu bahwa meskipun kita tahu kritik kita terhadap pemerintah kalau itu salah, itu pada saat yang sama juga kita harus mengkritisi diri kita sendiri. Hanya dengan begitulah gereja juga bisa berjalan sesuai dengan kehendak
Tuhan yang maha baik itu dan menjadi berkat bagi siapapun. Apakah begini, kalau pemerintah atau penguasa politik melakukan yang keliru, yang tidak betul, kita mengkritik. Kalau dia melakukan yang baik, benar kita diam atau kita memberi secara eksplisit support kita kepada pemerintah atau penguasa politik yang memang memperjuangkan kepentingan rakyat? Yang mana, Pak Berti? Kita harus support ya. Sesuatu yang baik kan harus kita support. Bahkan memang gereja-gereja itu memang tentu saja dia tidak secara institusi dia melibatkan diri dalam dunia politik. Tetapi kalau menggunakan bahasa TB Simatupang, memberikan kontribusi di dalam meletakkan landasan etik, moral, dan spiritual. Jadi dari nilai-nilai kekristenan itu atau nilai-nilai agama yang dianut itu, nilai mana sih yang baik yang bisa dikontribusikan bagi kebaikan semua? Misalnya kekristenan itu punya nilai cinta kasih. Bagaimana nilai cinta kasih ini dikontribusikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Bagaimana nilai cinta kasih ini juga mempengaruhi berbagai kebijakan politik, ekonomi, hukum, dengan segala macam. Dan ini kan tugas gereja. Jadi nggak sekedar cinta kasih dalam pengertian personal, kalau ada orang yang miskin kemudian kita kasih duit. Tapi bagaimana dia justru menjadi sebuah kebijakan politik. Bagaimana dia menjadi sebuah kebijakan hukum, ekonomi, dengan segala macam. Baik Pak Berti, ini terakhir nih, pendek saja nih Pak. Oke. Kalau gereja kan perlu terlibat, bahkan harus tadi. Betul. Apakah mendirikan partai politik Kristen misalnya adalah cara yang baik bagi keterlibatan gereja dalam kehidupan politik? Ini persoalan berat ya, karena banyak orang kita bisa bahas suatu kali, tapi kita coba singkatnya gimana Pak? Ya, singkatnya adalah ketika kita mendirikan partai politik, orang berpikir menang. Ya, orang ingin setelah menang lalu kemudian apa yang terjadi ya. Jadi menurut saya di tengah-tengah situasi di mana kita ini sebagai gereja ini sebagai institusi yang ambivalen, lebih baik gereja berpikir bagaimana mau melayani sebanyak mungkin, bukan mendirikan sebuah institusi politik, tapi menciptakan begitu banyak orang-orang yang punya wawasan politik yang baik, punya komitmen berbangsa yang baik, dan biarkan mereka masuk di mana saja. Baik Pak Berti, terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan kepada pemirsa kita. Sebelum saya tutup, apakah ada pesan-pesan khusus kepada pemirsa kita berikan dengan pokok percakapan kita kali ini? Silakan Pak Berti. Ya, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita memang harus melibatkan diri di dalam dunia politik, bukan untuk kebaikan kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan demi egoisme kita, tapi demi kebaikan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dimanapun Tuhan mengutus Anda, berikanlah kontribusi yang sebaik-baiknya dan sehebat-hebatnya untuk kebaikan bangsa kita ini. Baik, terima kasih Pak Berti atas masukannya, dan sahabat DKB GKI, demikian percakapan kami dengan Pak Pendeta Albert Supati tentang gereja idiot dalam tanda kutip. Bila ada masukan-masukan, silakan kirim kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi lagi, 0812-8188-9191. Terima kasih atas kebersamaan kita pada episode kali ini, dan sampai jumpa pada episode yang akan. Tuhan memberkati.